Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Idofi, MPDI, sebagai dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Bapak Fuad Ahmad Rifai, STHI, MPDI, sebagai dosen pembimbing 2. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing 1 dan Bapak dosen pembimbing 2 yang telah berkenan hadir pada acara seminar proposal saya hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Maret tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya Amanda Safitri dengan NIM A2020011353 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Kurikulum terhadap Kompetensi Profesional Guru di SMP Ibnu Aqil Bogor. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian ini. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, pendidikan dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan juga pengembangan di dalam proses pembelajarannya. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, tentunya dibutuhkan manajemen kurikulum yang baik dalam mendayagunakan dan mengoptimalkan tujuan pengajaran. Manajemen kurikulum memegang substansi manajemen yang penting ketika di sekolah. Dalam proses pendidikan, perlu diimplementasikan manajemen kurikulum sebagaimana fungsinya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengawasan. Jika hal tersebut dilakukan secara efektif, efisien, dan juga optimal dalam memberdayakan sumber daya belajar, pengalaman belajar, dan komponen kurikulum. Sebagaimana fungsi manajemen kurikulum, yaitu untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pengelolaan kurikulum yang profesional, tentunya akan menjadi motivasi dalam kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Pelaksanaan manajemen kurikulum yang profesional tentunya akan membantu guru dalam mempermudah dalam menetapkan tujuan, materi, dan strategi dalam proses pembelajaran, sehingga akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jika manajemen kurikulum tidak berjalan sebagaimana fungsinya, maka pada pelaksanaannya akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Terutama, hambatan tersebut akan terjadi pada guru. Kenapa guru? Karena guru sebagai pelaksana dan pengembang kurikulum. Guru mempunyai peranan penting dan utama yang mampu menentukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fenomena atau masalah dan research gap atau temuan masalah penelitian ini. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Adapun temuan yang pertama yaitu pengelolaan manajemen kurikulum di SMP Ibnu Aqil Bogor sudah menerapkan fungsi manajemen, yaitu dengan menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, atau biasa kita sebut dengan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan juga Controlling. Adapun kurikulum yang diterapkan di SMP Ibnu Aqil Bogor yaitu kurikulum 2013, dan saat ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Meskipun manajemen kurikulum yang diterapkan di SMP Ibnu Aqil sudah menerapkan 4 fungsi manajemen, namun dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum di SMP Ibnu Aqil Bogor belum berjalan secara efektif dan maksimal. Dengan kata lain, manajemen kurikulum belum mampu mendukung terciptanya kompetensi profesional guru. Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian kurikulum di SMP Ibnu Aqil Bogor, kualifikasi pendidikan guru masih belum sesuai dengan bidangnya, yang menyebabkan kurangnya tingkat keprofesionalan guru dalam kegiatan pembelajaran.
Dan masih ditemukan beberapa guru yang belum mampu menguasai pembuatan prota, promes, serta menyusun RPP dan mengembangkan metode pembelajaran sehingga sering terjadi ketidaklengkapan dalam administrasi yang dilakukan oleh guru dan kurangnya variasi metode pengajaran. Dari beberapa permasalahan tersebut, maka penting dilakukan penelitian ini sebagai bahan masukan dan juga evaluasi terhadap kepala sekolah dan juga kepala bidang waka kurikulum untuk terus melakukan pengelolaan manajemen kurikulum yang baik dan mampu meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Ibnu Aqil Bogor. Adapun rumusan dan tujuan penelitian ini yaitu bagaimana manajemen kurikulum di SMP Ibnu Aqil Bogor. Kedua, bagaimana kompetensi profesional guru di SMP Ibnu Aqil Bogor. Ketiga, bagaimana pengaruh manajemen kurikulum terhadap kompetensi profesional guru di SMP Ibnu Aqil Bogor. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana manajemen kurikulum, kemudian kompetensi profesional guru, dan yang ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh manajemen kurikulum terhadap kompetensi profesional guru di SMP Ibnu Aqil Bogor. Dari manajemen kurikulum, yang pertama menurut George R. Terry dalam buku Pengantar Manajemen karya R. Supomo tahun 2019. Beliau mengemukakan bahwa manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua, menurut Husaini Usman dalam buku Manajemen Kurikulum karya Rusman tahun 2019. Yang ketiga, menurut Orstein dan Hankins dalam buku Manajemen Kurikulum karya Husnul Wardan dan Anik Puji Rahayu tahun 2021. Mereka mengemukakan bahwa manajemen kurikulum menggunakan landasan manajerial. Teori kompetensi profesional guru menurut Usman dalam buku Manajemen Kurikulum karya Rusman tahun 2019 mengemukakan bahwa kompetensi profesional guru adalah mereka yang secara spesifik memiliki pekerjaan yang didasari oleh keahlian keguruan. Teori di sini merujuk pada dua variabel. Variabel X yaitu manajemen kurikulum. Variabel manajemen kurikulum ini diambil dari teori George R. Terry, di mana indikatornya itu terdiri dari perencanaan kurikulum atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan kurikulum atau actuating, dan yang keempat pengawasan kurikulum atau controlling. Selanjutnya, kompetensi profesional guru sebagai variabel Y. Indikator kompetensi profesional guru ini diambil dari teori Usman, di mana indikator dari kompetensi profesional guru ini yang pertama menguasai landasan kependidikan, yang kedua menguasai materi atau bahan pembelajaran, yang ketiga menyusun program pembelajaran, yang keempat melaksanakan program pembelajaran, dan yang kelima menilai hasil proses pembelajaran. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini karena menggunakan metode kuantitatif, maka terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H0 dan H1. H0, tidak terdapat pengaruh manajemen kurikulum terhadap kompetensi profesional guru. H1, terdapat pengaruh manajemen kurikulum terhadap kompetensi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode yang menggunakan analisis dengan penggunaan angka beserta penjelasan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mengambil seluruh tenaga pendidik di SMP Ibnu Aqil Bogor yang berjumlah 44 orang. Sedangkan sampel, pengambilan sampel ini menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi sebanyak 44 responden. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua kuesioner atau angket, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan uji instrumen, di mana uji instrumen ini terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji data. Uji data terdiri atas uji statistik deskriptif,
uji normalitas, dan uji linearitas. Dan yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari 3 uji. Yang pertama, uji korelasi sederhana. Yang kedua, uji regresi linear sederhana. Dan yang ketiga, uji koefisien determinasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Idofi MPDI dan Bapak Fuad Ahmad Rifai STHI MPDI sebagai dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, kritikan, beserta saran terhadap proposal skripsi saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.